Penderita HIV pasti mengidap AIDS. HIV menular lewat sentuhan. Pengidap HIV pasti berumur pendek. Bayi dari ibu HIV pasti tertular. Semua itu mitos. Oke, sahabat Doknevs. Tadi kita udah dengar ya, ada 4 mitos mengenai HIV. Nah, saya kasih tahu, semua itu salah. Oke? Hanya mitos tos. Nih, mitos pertama. Penderita HIV pasti menderita AIDS. No, tidak selalu. Nah, seperti diketahui bahwa penderita HIV itu artinya apa? Artinya di dalam tubuhnya terinfeksi oleh virus human immunodeficiency virus, ya. Sedangkan AIDS itu tahap akhir dari penyakit infeksi HIV. Nah, tentu kalau pada tahap awal, pada tahap-tahap yang menengah, atau si pasien segera mengetahui bahwa dirinya terinfeksi HIV dan segera diobati, maka tidak akan sampai terjadi AIDS. Jadi itu mitos ya. Oke. Nah, mitos kedua tadi apa? HIV menular lewat sentuhan. Nah, itu salah banget, oke? HIV ditularkan vertikal dari ibu ke janin melalui darah yang melalui plasenta, atau secara horizontal melalui cairan tubuh maupun darah, seperti penggunaan narkoba suntik bergantian, transfusi darah, atau hubungan seks tanpa pengaman. Jadi tidak menular sama sekali lewat sentuhan. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa faktanya HIV tidak menular lewat sentuhan. Tolong sekali kita jangan jauhi orang-orang HIV, apalagi sampai bilang, ih jangan dekat-dekat, jangan bersentuhan, nanti kita tertular. Kasihan sekali. Mereka perlu dirangkul dan diberi dukungan semangat untuk menjalankan terapinya. Oke, sahabat Doknevs. Nah, kemudian mitos yang ketiga, yaitu katanya penderita HIV itu pasti umurnya pendek. Nah, itu juga salah. Ya, hal itu membuat setiap penderita HIV menjadi pesimis. Itu mitos. Selama infeksi HIV ini diketahui dengan dini dan segera dilakukan pengobatan oleh obat antiretroviral dan segera berkonsultasi dengan dokter, maka ada harapan penderita HIV ini bisa berumur panjang. Oke, jadi itu mitos. Nah, yang keempat nih yang penting, dikatakan bahwa setiap bayi yang lahir dari ibu yang positif HIV pasti tertular. Nah, itu mitos ya. Bahkan angkanya bisa dikurangi sangat kecil, hingga 1% saja. Nah, bagaimana caranya nih? Nah, ini simak baik-baik ya. Jadi ketika seorang ibu mengetahui dirinya positif HIV dan sedang mengandung, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan dari si ibu ke janin yang dikandungnya. 1. Dengan memberikan terapi atau meminum terapi si ibunya diberikan terapi antiretroviral
ya obat itu, sehingga mengurangi jumlah virus di dalam tubuhnya, sehingga yang masuk ke dalam tubuh bayi menjadi kecil atau sedikit. Kedua, bukan persalinan dengan seksio sesar, operasi sesar ya. Nah, hal ini bisa mengurangi cukup besar kemungkinan penularan HIV dibandingkan kelahiran normal. Ya, kemudian yang ketiga, saat bayinya sudah lahir, penularan HIV dapat dicegah dengan menunda dulu pemberian ASI secara langsung ya, direct breastfeeding maupun tidak langsung. Intinya tidak memberikan dulu ASI kepada bayinya. Jadi dapat dulu diberikan susu formula untuk sementara ya, sampai nanti sampai besar ya. Jadi tidak kita berikan dulu ASI. Nah, bagaimana mengetahui bahwa seorang bayi ini tertular atau tidak? Nah, nanti pada usia 9 bulan si bayi bisa kita cek antigennya atau antibodinya ya, HIV. Periksakan, segera konsultasikan dengan dokter anak yang terdekat. Oke, sebegitu mengenai mitos dan fakta mengenai HIV. Sampai jumpa sahabat DocNews. Jadilah pintar untuk sehat.